Kalau punya cowok cuek, jarang chatan, jarang ngabarin, itu dia cinta nggak sih? Dia nggak punya HP. Channel Kumahada Mangco. Pada kesempatan kali ini, Sari Rasa akan merangkum sebuah film yang berjudul The Secret Garden yang rilis tahun 2020. Film ini agak berbeda ya, karena kita nggak tahu sebenarnya fokus film ini itu ke siapa dan tujuannya apa. Makanya mungkin buat kapasitas otak kalian yang hanya tersisa 1 MB akan menimbulkan efek mual sepertinya. Tapi kalau penasaran juga, jadi langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di India pada tahun 1947 terjadi perpecahan antara India dengan Pakistan yang membuat semua orang mengungsi dan melarikan diri. Selain itu, wabah penyakit kolera atau penyakit bakteri yang menyebabkan diare berat dan dehidrasi menyerang sejumlah wilayah di India. Scene kemudian berfokus pada gadis kecil bernama Mary yang terbangun dari tidurnya dan dia memainkan wayang di tenda yang ia buat sendiri. Dirinya lalu keluar rumah untuk mencari sang ayah, namun karena tidak kunjung menemukannya, Mary pun sedih. Sekarang di rumah Mary hanya ditemani oleh boneka kesayangannya yang ia beri nama Jemima. Berhari-hari telah Mary lalui sendirian. Lalu karena lapar, Mary bergegas mengambil makanan sisa yang ada di meja. Sampai suatu ketika dia dikagetkan oleh kedatangan seorang tentara yang datang ke rumahnya. Setelah pertemuan itu, Mary mendengar percakapan mereka jika ayah dan ibu Mary belum lama terserang penyakit kolera dan sialnya mereka kini sudah meninggal dunia. Si tentara yang tahu kalau Mary masih memiliki paman di Inggris pun berencana untuk membawa Mary ke tempat pamannya itu. Suatu hari, Mary telah berada di suatu tempat penampungan anak-anak dan mereka melakukan sarapan pagi bersama-sama. Namun Mary yang tidak menyukai makanan tersebut langsung melemparnya. Seorang anak laki-laki di sampingnya yang melihat itu pun kemudian mengambil makanan milik Mary dan memakannya. Selanjutnya, Mary pergi ke tepian sungai dan dia membuang bonekanya yaitu Jemima karena menganggap dirinya bukanlah seorang anak kecil yang hanya menghabiskan waktunya untuk bercerita lagi seperti dulu. Singkat cerita, Mary akhirnya melakukan perjalanan menuju rumah pamannya bersama dengan wanita tua bernama Nyonya Medlock. Saat dia melihat keluar jendela, terlihat seekor burung menghampirinya. Dia juga melihat sebuah ladang yang sangat luas dan terdapat rumah mewah di tengahnya yang diberi nama Misselthwaite yang tak lain adalah rumah pamannya sendiri. Ketika tiba di Misselthwaite, Nyonya Medlock memberitahu beberapa aturan kepada Mary tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Mary. Lalu Mary dibawa masuk ke kamarnya. Di kamar itu Mary merasa ketakutan dan dia menutup kepalanya menggunakan selimut. Namun tiba-tiba dia merasa seperti sedang berada di sebuah taman yang sangat indah yang ternyata semua itu hanyalah mimpi. Ketika Mary terbangun dari tidur, ia pun iseng menyusuri lorong yang sangat gelap untuk mencari seseorang, namun ternyata hasilnya nihil. Keesokan harinya, Martha yang merupakan pelayan di rumah itu memberikan sarapan kepada Mary dan menyalakan api di kamarnya. Lalu karena merasa jenuh, Mary pun keluar dari rumah dan bermain lompat tali. Namun dia tidak sadar jika dia sudah berjalan cukup jauh dan saat dia makan bekal yang dibawanya, dia bertemu dengan seekor anjing liar yang sangat kotor. Saat Mary akan pulang, ternyata anjing itu terus mengikutinya. Di rumah, semua orang sudah mencari Mary dan berhasil menemukan Mary. Karena perbuatan Mary itu, Nyonya Medlock pun memarahinya dan mengurung Mary di kamar. Mary yang merasa sedih lalu menatap tembok di kamarnya. Tapi tiba-tiba tembok yang bergambarkan burung itu seakan hidup dan Mary yang senang pun merasa seperti masuk ke sebuah tempat yang menyenangkan, yang tak lain adalah rumahnya dulu. Namun lagi-lagi semua itu hanyalah mimpinya. Pagi hari, Mary yang sudah berdandan dengan rapi menuju ke dapur untuk meminta roti isi yang pernah dibawanya saat dia keluar rumah kemarin. Mary lalu kembali ke tempat dia bertemu dengan seekor anjing dan bermain dengannya di sana. Hingga tidak disadari anjing itu telah membawa Mary ke tempat asing dan aneh. Yang Mary pikir mungkin tempat tersebut adalah rumah si anjing.
Di malam harinya, Mary berkeliling ke seluruh ruangan di rumah Misselthwaite dan tiba di salah satu kamar. Dia bertemu dengan anak laki-laki bernama Colin Craven yang merupakan anak dari paman Mary. Colin tampak begitu kurus dan tubuhnya putih pucat. Yang sangat mengejutkannya lagi, tiba-tiba muncul ayah Mary dari dalam selimut Colin yang ternyata hal itu hanya halusinasi Mary hingga tiba-tiba dia dibangunkan oleh Martha. Pagi itu Nyonya Medlock menyuruh Mary untuk ikut bersamanya karena paman Mary yaitu Tuan Craven ingin berbicara. Saat bertemu dengan sang paman, dia mengatakan bahwa dia mendapat laporan dari Nyonya Medlock kalau Mary sudah membuat keributan di rumah Misselthwaite. Tuan Craven pun kemudian memperingatkan Mary dengan mengatakan kalau dia dapat dengan mudah mengirim Mary ke asrama jika Mary masih melakukan kerusuhan yang sama. Mary yang kesal kemudian pergi menemui anjingnya lagi dan memberi nama anjing itu Jemima seperti nama boneka yang sudah dia buang ke sungai. Saat mereka asik bermain, tiba-tiba anjingnya itu terjebak di sebuah perangkap. Mary pun segera menolong anjingnya itu, namun anjing itu berlari dan membawa Mary ke sebuah tempat kemarin, tempat aneh dengan tembok dan akar-akar yang liar. Melihat tembok itu, Mary merasa penasaran dan dia pun mencari cara untuk masuk ke dalam sana. Dia lalu memanjat akar di tembok tersebut hingga akhirnya berhasil masuk. Ketika Mary menelusuri tempat itu, dia tersenyum bahagia karena tempat itu tampak indah dan sejuk. Bersama dengan anjingnya, dia menelusuri tempat itu lagi dan bertemu dengan seekor burung robin yang menunjukkan sebuah kunci kepada Mary. Ternyata burung ini adalah burung yang Mary lihat ketika sedang dalam perjalanan menuju ke Misselthwaite. Keesokan harinya, Mary bermain lagi dengan anjingnya dan dia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Deacon yang merupakan seorang pemburu. Mary pun mengajak Deacon ke sebuah tempat rahasia dan mereka bermain bersama dengan senang. Bahkan Deacon juga membantu Mary untuk mengobati luka kaki anjingnya yang pincang karena terkena perangkap. Malamnya Mary kembali menemui Colin yang berada di kamarnya. Dengan antusias, Mary menceritakan tentang taman rahasia yang dia temukan dan dia juga bercerita tentang anjingnya. Mary lalu mencoba mendekati Colin dan mengajak Colin untuk berjalan-jalan menggunakan kursi roda yang ada di dekat tempat tidurnya. Awalnya Colin sempat menolak ajakan Mary tersebut, tapi Mary terus memaksa Colin dan mengajak Colin ke sebuah pintu rahasia yang berada di kamar Mary dan itu adalah ruangan milik ibu Colin dulu. Saat berada di tempat rahasia itu, Mary menunjukkan sebuah foto yang ternyata itu adalah foto ibu Mary dan ibu Colin. Namun anehnya Colin malah terlihat seperti takut dan tidak mau melihat foto itu lagi. Akhirnya di tempat itu diceritakan di mana dulu ibu Colin dan ibu Mary akrab satu sama lain. Mary dan Colin kecil dulu juga tampak bermain bersama. Tapi karena dulu Colin bisa berjalan dan sekarang tidak bisa, emosi Colin pun langsung bergejolak dan akhirnya bertengkar. Merasa kasihan dengan Colin, Mary membantu Colin naik ke kursi rodanya dan kembali ke kamar. Pada pagi hari, Mary bermain ke taman rahasia dan di sana sudah ada Deacon dan anjingnya yang kakinya sudah membaik. Mereka yang senang berada di taman itu lanjut berlari-larian hingga kemudian Mary dan Deacon pulang ke rumah Misselthwaite untuk mengajak Colin bermain di taman rahasia itu juga. Singkatnya, Mary dan Deacon yang berhasil membawa Colin keluar dari rumah langsung mengajaknya ke taman rahasia mereka. Tapi karena Mary mendorong kursi rodanya terlalu kencang, Colin pun ketakutan. Namun saat Deacon sudah membuka pintu taman, Colin terkejut dengan keindahannya. Di sana mereka saling bercerita dan mengenal nama-nama bunga. Selain itu, Mary juga mengenalkan anjingnya kepada Colin. Saat waktu bermain sudah usai, Mary dan Deacon pun bergegas mengembalikan Colin ke kamarnya. Mereka sembunyi-sembunyi mengembalikan Colin karena takut jika diketahui oleh Nyonya Medlock. Esoknya saat Mary akan pergi ke taman rahasianya, dia diikuti oleh Nyonya Medlock. Mary yang tahu bahwa dirinya diikuti pun langsung bersembunyi di atas pohon. Namun ternyata Nyonya Medlock masih mengikutinya dan berhasil menangkap Mary serta mengajak dia pulang. Nyonya Medlock kemudian melaporkan kelakuan Mary kepada Tuan Craven bahwa Mary sudah mencuri kalung mutiara yang berada di tempat rahasia kamarnya dan mengajak Colin bermain di luar menggunakan kursi roda. Mendengar laporan Nyonya Medlock tersebut, Tuan Craven pun marah dan berniat untuk mengirimkan Mary ke sebuah asrama. Dan di saat itu juga Mary dikunci di kamarnya dan tidak dapat pergi kemana-mana lagi. Mary yang marah lalu berusaha menghancurkan sebuah mainan kuda kayu yang berada di kamarnya. Namun ternyata di dalam mainan itu terdapat banyak surat dan Mary membaca semua surat tersebut.
Keesokan harinya, Mary kembali ke taman itu sambil membawa surat yang dia temukan tadi malam. Dia berlari menuju ke suatu tempat yang ternyata di taman itu masih terdapat tempat rahasia yang lain. Tempat itu merupakan sebuah pohon besar yang terdapat ayunan di pohon. Mary lalu menceritakan pada Deacon bahwa dulu ibu Colin pernah sakit dan beliau menginginkan hari-hari terakhirnya berada di pohon tersebut. Ibunya Mary juga diketahui menemani ibu Colin hingga meninggal, dan karena kenangan yang begitu menyakitkan ini, akhirnya Tuan Craven pun menutup taman rahasianya. Hari itu, Mary dan Deacon pun memiliki rencana untuk membawa Colin ke taman itu lagi dan menyembuhkan penyakit yang dialami oleh Colin. Mereka membantu Colin untuk berenang di sungai. Dia terlihat sangat bahagia karena ini pertama kalinya dia bisa merasakan apa itu namanya berenang. Lalu Mary mengajak Colin ke tempat di mana ibunya meninggal. Colin yang sudah tahu tempat itu pun menolak untuk bermain di sana dan meminta Mary dan Deacon untuk mengantarkannya pulang. Colin juga meminta Deacon untuk mengambilkan bunga putih dan menaruhnya di tempat itu. Anehnya, saat mereka keluar dari tempat rahasia tersebut, seluruh tanaman menjadi layu dan mati. Malam harinya, Mary yang sibuk membaca surat-surat yang kemarin ditemukannya pun tiba-tiba merasa jika ibunya itu datang. Mary kemudian menuju ke kamar Colin karena dia ingin memberitahu isi surat-surat yang sudah ibunya tulis untuk dirinya. Di sana, Colin tampak masih marah kepada Mary tentang kejadian kemarin. Namun akhirnya dia mau menemui Mary dan keluar dari kamarnya dengan berjalan walaupun akhirnya dia terjatuh. Walaupun sekarang mereka bertiga bisa bermain lagi di taman dan mereka saling membacakan surat-surat yang berisi tentang cerita bahwa ibu Mary ternyata menyayangi Mary dan tidak membenci Mary, tapi Mary kaget karena sudah diberi seragam oleh Nyonya Medlock karena kenakalannya itu Mary harus pergi ke asrama besok. Namun Mary yang tidak ingin pergi meminta kepada Tuan Craven untuk memikirkannya lagi. Ia juga meminta agar tidak mengekang Colin karena Colin merasa bahwa rumah ini bukanlah rumah, melainkan penjara baginya. Di ruang kerjanya, Tuan Craven pun merasa sedih dengan perkataan Mary tadi. Dia tampak menyesali perlakuannya kepada Colin dan tidak ingin Colin meninggalkan dirinya seperti apa yang telah terjadi pada istrinya dulu. Namun tiba-tiba ruangan itu padam dan Tuan Craven pun menyalakan sebuah korek di depannya untuk menyalakan sebuah lilin. Tapi ternyata korek itu jatuh dan mengenai meja milik Tuan Craven. Di luar, ketika Mary, Colin, dan Deacon sedang bermain di taman, tiba-tiba saja pandangan mereka tertuju pada asap tebal yang berada tak jauh dari mereka. Ketika dicek, ternyata sumber asap itu berasal dari rumah Miss Selwyn yang terbakar. Semua panik dan berusaha menyelamatkan diri. Namun Mary malah masuk ke rumah itu dan berusaha menemukan Tuan Craven yang masih di dalam rumah. Kebakaran kini sudah semakin parah, namun Tuan Craven tidak ingin meninggalkan Colin dan terus mencari Colin. Mary yang berada di sana pun menjelaskan bahwa Colin masih baik-baik saja. Akhirnya Tuan Craven mengikuti Mary dan mereka berhasil keluar dari rumah tersebut. Setelah mereka berhasil keluar dari rumah, Tuan Craven meminta Mary untuk membawanya ke tempat Colin. Dan saat dibukakan pintu taman, Tuan Craven dan Nyonya Medlock pun takjub dengan keindahan taman tersebut. Tuan Craven terus mencari Colin dan memanggil-manggil namanya hingga dia menemukan Colin yang sedang terduduk. Hal ajaib lalu ditunjukkan oleh Colin bahwa kini dia sudah bisa berjalan dengan bantuan tongkat yang dibuatkan oleh Deacon. Melihat hal itu, Tuan Craven pun sangat bahagia. Dia langsung memeluk Colin, namun Tuan Craven juga menyesali perbuatan yang dia lakukan kepada Colin selama ini. Seiring berjalannya waktu, rumah kembali mereka bangun dan Colin sudah bisa berjalan dengan normal. Mereka bertiga, Mary, Colin, dan Deacon menghabiskan waktunya dengan bermain di taman rahasia dan hidup bahagia. Lalu film pun berakhir. Gambaran kenapa dia bisa nakal dan susah diatur karena dia adalah sosok yang telah berduka, Jadi dia kehilangan kedua orang tuanya dan kesulitan memahami kenapa orang tuanya itu meninggalkan dirinya. Kalau kalian lihat lebih detail lagi nih, faktor lain juga mempengaruhi si anak loh. Kayak pengurus rumah yang jahat, si ayah yang jadi depresi sendiri sampai-sampai mengurung anaknya. Film ini tuh penuh dengan imajinasi, pelajaran bagaimana mengelola emosi, bagaimana caranya menemukan kebahagiaan di luar sana supaya tidak terus terkurung dalam kesedihan. Masih aman sih menurut Mimin dan layak untuk ditonton anak-anak lah. Oke, sekian video kali ini. Bye and see you!